akhir pendidikan ini anak-anakku sekalian sudah menyelesaikan tahap terakhir di dalam pendidikan. Ya. Tanggal 6 kita akan diwisuda. Anak-anakku sekalian, ibu selaku yayasannya berpesan kepada semua anak-anakku sekalian, wisuda bukan akhir dalam satu kehidupan atau pendidikan, bukan ya. Jadi justru awal dari anak-anakku sekalian hidup di dalam dunia nyata. Ibu hanya berpesan kepada kalian semua, kelak jika anak-anakku sudah bekerja di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik atau dimanapun, ibu hanya pesan satu: jagalah etikamu sebagai bidan, ya, dimana profesi kesehatan sangat peka, sangat penting sekali tentang attitude, etika, itu ya. Kesehatan itu sangat diperhatikan sekali etikanya. Itulah dunia kesehatan. Sedikit pun kita cacat, maka kita akan tereliminasi oleh teman-teman yang lain. Itu pesan ibu ya. Jadi attitude itu harus dijaga. Attitude itu gimana sih Bu? Attitude itu etika. Kalian harus bisa menghargai pimpinan, ya. Kalian harus menghargai orang yang lebih tua dari kalian nanti di lingkungan pekerjaan. Itulah kehidupan. Karena di dalam kehidupan ini ya, yang realita itu adalah di masyarakat, bukan di kampus, ya, tapi di masyarakat. Nanti anak-anakku sekalian akan menemukan berbagai macam ragam tipikal manusia, ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Kadang-kadang kita merasa benar, tapi kata orang lain tidak benar. Itulah manusia ya. Semua orang rambutnya hitam, tapi hatinya kita nggak tahu. Itu ya, seperti itu. Nah, ibu berpesan kepada anak-anakku sekalian, jagalah attitude di masyarakat kelak bila mana anak-anakku sekalian sudah bekerja di masyarakat. Itu ya anak-anakku sekalian. Moto kita adalah Islami, profesional, dan mandiri. Nah, ingat selalu ya, Islami. Islam itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pesan sekali lagi, apalagi profesi bidan ya, di mana bidan itu harus hati-hati di dalam penanganan persalinan ya, di dalam penanganan menolong orang sakit atau dan sebagainya. Ya, jangan sekali-kali anak-anakku sekalian kena delik hukum malpraktek. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sekali-kali anak-anakku sekalian berurusan dengan kepolisian. Hati-hati. Harus kalau mau menolong persalinan, ikuti dulu apa protokol pertama yang harus kita lakukan. Kalau misalkan itu akan menyimpang terhadap akan membahayakan kita di dalam profesi kita, segeralah jangan anak-anakku sekalian tangani, ya. Jadi ibu pesan kepada semuanya, jangan sekali-kali berurusan dengan hukum. Itu nanti buntutnya itu panjang, itu ya. Nah, kalau misalkan begini, kalau ibu bersalin itu sudah memang harus ditangani oleh rumah sakit atau SPOD atau apa, segera rujuk ke rumah sakit. Jangan sekali-kali berani menolong sendiri. Itu ya, kalau misalkan sudah patologis atau ada hambatan atau sungsang atau apapun, segera ambil keputusan, rujuk saja ke rumah sakit. Itu ya, jangan sampai kita berurusan dengan hukum. Ya saya, itu pesan ibu. Nah, profesi kebidanan ini sekarang bisa luas ya. Bisnis dalam kesehatan itu sekarang bisa banyak sekali arahannya. Di antaranya lulusan-lulusan kita banyak yang sudah buka klinik mandiri. Kliniknya apa sih Bu? Di antaranya ada klinik kecantikan dan sebagainya. Malahan ada seorang bidan yang buka bisnis usahanya itu ya, dari pasien itu datang hamil 1 bulan,
dia urus sampai 9 bulan. Ya, dia urus sampai 9 bulan. Dengan cara apa? Program paket. Ya, jadi begitu datang, dia tangani, terus dibina dikasih buku masternya, ya, sampai 40 hari bayi lahir, ya, 40 harinya itu masih ditangani bidan tersebut, ya, dari awal pemeriksaan, persalinan sampai spak bayi dan sebagainya dia punya sendiri. Jadi sistemnya itu paket katanya, ya, sistem paket. Ada yang sampai bersaing itu 7 juta, ada yang 8 juta. Itu kita lihatnya sudah enaknya itu, ya, itu yang menceritakan yang enak-enaknya. Tapi hati-hati, ya, kita jangan selalu melihat enaknya, pahitnya pun ada, harus hati-hati, ya. Perhatikan plot-plot langkah-langkah di dalam menolak persalinan, jangan sampai salah, ya, seperti itu. Makanya ilmu yang kita pelajari baik di kampus maupun di rumah sakit maupun di puskesmas itu harus diingat terus, jangan sampai kita salah langkah, itu, ya, seperti itu. Pesan ibu seperti itu. Profesional, moto kampus kita profesional. Ibu minta semuanya harus profesional, ya, di dalam profesinya masing-masing. Jangan sampai, ya, seorang bidan, ada loh alumni kita, seorang bidan malah kerjanya di bank. Sayang kan kita belajar kebidanan malah kerjanya di bank, itu, ya, seperti itu. Itu sudah menyimpang dari arahan kompetensi kita, ya, itu, ya. Kita bidan, ya sudah, kita tekuni ilmu kita, itu, ya. Nah, tentunya seperti apa? Di BEM juga ada kan, ya, alumni kita yang sudah punya selang dan sebagainya. Belajarlah dari kakak-kakak semuanya, gitu, ya. Dan ingat, bidan itu tidak cukup D3 saja, ya. Sekarang bidan itu bisa lanjut ke S2, ya. S3-nya pun kita sudah ada, ya. S2 kebidanan itu dulu sangat langka, sekarang sudah banyak, ya, MTech, ya, sudah banyak lulusan-lulusan dari perguruan tinggi. Malahan dari politeknik itu kita sudah ada, sekarang sudah lulusan MTech terapan itu, seperti itu, ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jangan berpikir hanya jadi bidan D3 udah, jangan puas sampai di situ, ya. Kita harus berjuang. D3 ini adalah bidang langsung ke kompetensi pelayanan di masyarakat D3. Nah, adik-adik harus bersyukur wisuda D3 kita sudah bisa bekerja, ya. Nah, dari pekerjaan kita menghasilkan uang, kumpulkan uangnya untuk melanjutkan lagi sekolah D4 atau S1 nantinya. Setelah D4 atau S1, dan kita lanjutkan lagi S2. Jadi adik-adik sekalian jangan puas dengan hanya cukup D3 saja, S1 saja, atau lanjut. Nanti adik-adik sekalian bisa menolong persalinan juga, punya klinik juga, bisa jadi dosen juga, gitu, ya. Kita bisa segala macam seperti itu. Jadi bidan itu tidak hanya menolong persalinan aja, ya. Zaman sekarang itu bidan itu multifungsi, ya, berbagai macam, bisa jadi pelayan kesehatan, bisa jadi kecantikan juga ada, ya. Punya klinik kecantikan juga ada. Terus bisa juga dia mengajar. Jadi sudah mempunyai dari puskesmas atau rumah sakit atau PNS-nya, dari kliniknya, ngajar lagi. Subhanallah, ya. Jadi penghasilannya dari mana-mana. Itu yang harus kalian contoh, ya. Kakak-kakak kelas kalian yang sudah S2, ya, atau S3. Itu, ya. Banyak kok alumni Graus ada yang sudah S2 dan S3. Bahkan ada kan yang mengajar adik semua, namanya siapa? Ibu Sela, ya. Nah, itu beliau itu alumni kita tahun kalau nggak salah 2014, ya, atau berapa, ya, lupa lagi. Nah, Ibu Sela ini adalah alumni Geraha Husada Cirebon. Beliau melanjutkan S2-nya di Undip dan sekarang menjadi dosen di kita, seperti itu. Masih ngajar sekarang? Masih, oh, ya. Sekarang dia masih ngajar. Beliau mengarahnya ke holistik, ya. Beliau kemarin saya ketemu dengan beliau cerita gini, Bu, aku mau S3-nya ke Thailand, katanya gitu. Ya, Ibu senang aja, ya, karena Ibu ini, ya, sebagai pendidik, kalau mendengar anak-anaknya sukses, itu
satu kebahagiaan yang tidak ternilai ya. Kalau seorang pendidik itu tidak minta apa-apa ya, tapi melihat kalian sukses itu sudah senang sekali itu ya. Kalau misalkan seorang pendidik seperti itu. Nah itu, jadi ibu minta kepada anak-anakku sekalian yang ada di sini, lanjutkan semangatmu, jangan puas dengan D3 ya. Kalian harus S2, kalian harus S3 ya. Nanti ketemu ibu, mungkin ibu udah nenek-nenek, nanti sekarang juga udah nenek-nenek ya. Nanti ketemu ibu, wah katanya bu ini gimana nih? Aku udah S3, wah bangga banget. Ya, aku udah S3, aku mengajar di politeknik mana ya misalkan. Ya, atau di mana, atau di rumah sakit mana, atau jadi kepala puskesmas atau apa, itu adalah kebahagiaan ibu ya. Hanya itu kebahagiaan sekali. Makanya di Facebook kita suka kotek-kotek sama alumni ya. Apa namanya? Yang ketiga maksudnya, yang ketiga itu adalah mandiri. Nah, kalian bersyukur masuk ke bidanan ya, karena bidan itu tidak tergantung siapapun ya. Kalian bisa mandiri dengan apa? Dengan membuka klinik mandiri. Seperti itu ya. Jadi profesional, Islami, profesional dan mandiri untuk kita. Nah, mandiri ini adalah adik-adik sekalian bisa buka klinik mandiri. Kalau dia itu ya bisa usaha sendiri. Misalkan di dalam kliniknya itu ada facial skincare dan sebagainya seperti itu. Spa ya, spa. Jadi fokus kalian itu jangan, aduh aku bidan harus rawat patas. Jangan sekarang tidak. Bisa skincare, bisa spa, bisa pijit bayi ya seperti itu. Bisa banyak deh, profesi bidan itu banyak sekali arahannya. Tinggal pintar-pintar kalian mensiasati hidup ya, harus cerdas. Karena orang cerdas harus cerdas dan beretika ya. Harus cerdas dan beretika itu ya. Percuma kita cerdas kalau tidak beretitude itu ya. Nah, harus seimbang dua-duanya. Nah, mandiri itu kalian kalau misalkan punya klinik mandiri, nah seperti itu. Tidak tergantung orang lain seperti itu. Itulah moto kita, Islami, profesional dan mandiri. Karena banyak ya dokter-dokter dan dokter-dokter spesialis aja tidak mau jadi PNS. Mereka itu ini mandiri ya. Mandiri itu dalam arti kata membuka klinik mandiri, usaha sendiri dan sebagainya seperti itu. Nah itu. Anak-anakku sekalian, berapa hari lagi habis sudah teh? Seminggu lagi. Nah, seminggu lagi kalian akan meninggalkan kampus kita di Darussalam Cirebon. Ya, Ibu berpesan kepada kalian, jangan lupakan alma matermu. Ya, jangan lupakan alma matermu. Alma mater itu adalah bayang-bayang kalian. Ya, dan ingat, jaga nama baik alma matermu. Dalam arti kata, berhati-hatilah di dalam melaksanakan profesi kebidanan. Jangan sampai alma mater tercoreng nantinya. Itu ya, anak-anakku sekalian, serius seperti itu. Ibu juga berpesan kepada semuanya, uji kompetensi, ingat ya, uji kompetensi kalian harus lulus semua. Ya, dengan cara bagaimana? Belajar. Ya, belajar. Jangan sampai beberapa kali tes kalian tidak lulus. Ibu sedih kalau begitu. Ya, Ibu ingin kalian itu seperti tahun kemarin, begitu uji kompetensi lulus semua kalian tersisa. Itu yang Ibu inginkan. Ya, makanya Ibu minta tolong buat grup-grup untuk belajar membahas soal-soal ujian, ya, membahas soal ujian. Bikin. Walaupun kita sudah wisuda, tapi tetap harus belajar ya untuk uji kompetensi. Sebab yang sangat penting itu adalah uji kompetensi, ya. Nyawanya kalian itu uji kompetensi, ya, gitu ya. Jadi jangan lengah-lengah, mentang-mentang sudah di wisuda, nanti main seenaknya, apa seenaknya, happy. Jangan lupa uji kompetensi, ya. Jangan lupa. Makanya harus tetap belajar melatih soal-soal yang akan diujikan. Ikut bimbel, ya, ikut tryout, ya, tryout itu ikutin, ya. Kemarin juga kita sukses itu karena tryout-nya sering, ya. So fokus, ya, nanti sudah disuruh fokus, belajar terus, jangan sampai lemah untuk uji kompetensi, ya. Yang kita itu adalah uji kom, ya, di masyarakat.
Itu aja mungkin pesan dari Ibu ya. Ibu ucapkan selamat kepada semuanya yang sudah menyelesaikan tugas akhir dan sudah menyelesaikan yudisium hari ini. Jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai sakit pas nanti hari H wisuda ya. Jaga kesehatan, jaga diri, jangan kalau naik motor atau apa harus hati-hati. Kita titik puncak acara kita adalah wisuda tanggal 6 September 2022. Itu aja pesan dari Ibu dan anakku sekalian ya. Ibu akhir saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.